Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan, dan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang saya berikan lewat pembacaan kita di saat ini adalah, jika Tuhan mengutusmu, jangan meragukan penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah awal Yosua memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin untuk pertama kali, pastinya ada ketakutan dan kekhawatiran. Ini jugalah yang dialami oleh Yosua. Dia khawatir atau takut dalam menjalankan tugasnya ini, apakah dia mampu dan bisa. Tetapi ketika Tuhan mengutus Yosua dalam menggantikan posisi Musa untuk membawa umat Israel ke tanah Kanaan, maka ada janji penyertaan Tuhan bagi Yosua. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-5 bagian B. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengutus Yosua untuk menjalankan tugas yang telah dikerjakan oleh Musa, dan janji Tuhan bagi Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan juga Yosua agar dia dapat menjadi seorang pemimpin yang berhasil memimpin bangsa Israel. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Yosua, yaitu kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7 dan ke-8, 7 bagian B pun Tuhan katakan, engkau janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayatnya yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penyertaan Tuhan dijanjikan kepada Yosua, tetapi juga Tuhan mengingatkan kepada Yosua agar dia berhasil memimpin bangsa Israel. Maka dia harus mengingat ada hal-hal tertentu yang harus dia lakukan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Bahkan dikatakan dia akan berhasil bila mana dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi juga dikatakan dia harus memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu berarti mengingatkan kepada Yosua untuk selalu mengingat akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berhasil menjadi seorang pemimpin di mana saja, baik pemimpin di dalam keluarga sebagai orang tua, atau pemimpin apapun dalam tugas tanggung jawab di pundak kita masing-masing. Sekalipun seperti kita tahu bersama, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi janji penyertaan Tuhan bagi Yosua sebagaimana Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan juga menyertai Yosua bila mana dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan. Itu berarti saudara, kita akan berhasil menjalani kehidupan ini, menjalankan tugas tanggung jawab kita di pundak kita masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemimpin dimanapun, atau sebagai pekerja dimanapun, apapun tugas tanggung jawab di pundak kita masing-masing, kita harus mengingat akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang di zaman ini orang Kristen banyak mengalami krisis, atau orang Kristen banyak mengalami sakit hati karena mendengar perkataan orang.
ya. Bahkan ketika mendengar orang bicara begini dan begitu, akhirnya terbawa stres, frustasi dan sebagainya. Maka bagian ini mengingatkan kita akan berhasil menjalankan tugas tanggung jawab kita kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mengingatkan kita, mari kita selalu punya kerinduan mendengarkan firman Tuhan lewat firman Tuhan. Bahkan kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, kita akan mampu dikuatkan menjalankan tugas tanggung jawab kita dimanapun kita pergi dan berada. Sesulit, semudah, serumit apapun itu, bila mana kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka pasti kita akan dimampukan dan dikuatkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, begitupun juga halnya janji berkat Tuhan bagi Yosua, maka janji berkat Tuhan juga itu akan berlaku bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bila mana kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita hanya fokus pada pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, kita taat dan setia. Saya percaya berkat yang Tuhan janjikan bagi Yosua itu juga bagi saudara dan saya akan terima. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita belajar taat dan setia. Sebagaimana di ayatnya yang ke-10 dan 11, Yosua akhirnya percaya diri memerintahkan, memimpin pasukan, memimpin bangsa itu. Ya, padahal awalnya dia sempat khawatir apakah dia mampu menggantikan posisi Musa. Tetapi berkat perkataan Tuhan, janji penyertaan Tuhan bagi Yosua, maka dia pun berani memimpin. Dia berani mengambil langkah untuk memimpin bangsa Israel. Maka Bapak Ibu Saudara, serumit apapun persoalan, tantangan yang kita hadapi, ketika kita mendengar suara Tuhan sebagaimana Yosua mendengar suara Tuhan, dia bangkit semangat untuk menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka bila mana di saat ini ada di antara kita yang diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, mari dengar suara Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, kita dibangkitkan, kita dikuatkan, semangat kita kembali lagi untuk melayani Tuhan, untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan mengingatkan kami dan menguatkan kami. Tuhan tolong kami agar kami terus menjalankan tugas tanggung jawab kami, mengandalkan Tuhan, penyertaan, janji penyertaan Tuhan kepada Yosua, maka itu juga Tuhan berikan bagi kami. Maka kami pun jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi juga kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kami akan mampu menjalani kehidupan kami hari lepas hari, menjalankan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah tantangan dan kesulitan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, diberkatilah semua kami di sepanjang hari ini, dalam usaha pekerjaan kami, dalam hidup rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan kami, ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, inilah syukur kami. Semua mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, sakit, penyakit, biarlah dengan kuasa darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan, menyembuhkan dan memberkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.